Kembali bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Pemirsa, pernahkah di antara kita yang sudah berniat ingin menabung atau investasi tapi justru tergoda dengan diskon? Atau pernahkah kita merasakan baru saja menerima gaji tapi tak lama kemudian isi dompet sudah sekarat? Jika di antara kita merasakan hal semacam ini, mungkin sudah saatnya untuk belajar tegas terhadap keuangan pribadi. Mengelola keuangan memang tidak semudah yang diharapkan. Dalam implementasinya seringkali mendapatkan banyak godaan yang berujung pada habisnya keuangan yang sudah ditabung sejak lama. Contoh yang umum terjadi baru dapat bonus langsung habis karena tergoda untuk membeli gadget. Mau menabung tapi justru tergoda diskon. Tanpa disadari di antara kita seringkali berperilaku boros, bahkan seringkali kita mencari pembenaran. Dengan alasan healing sebagai reward atas kerja keras yang selama ini terjadi, ujung-ujungnya justru gila traveling. Seringkali tanpa sadar kita justru melakukan kebiasaan yang berujung pada pemborosan. Masuk usia produktif, generasi milenial justru jadi generasi yang paling rentan punya masa depan keuangan yang lumayan suram. Pada titik inilah perencanaan keuangan sangat perlu dilakukan agar tidak tumbuh menjadi generasi yang boros, tidak punya tabungan dan investasi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini kita akan bahas soal pengaturan keuangan. Kembali, pertanyaan yang muncul adalah pernahkah di antara kita yang niatnya ingin menabung tapi malah tergoda diskon atau ingin investasi tapi tak pernah atau tak kunjung terrealisasi. Jika memang di antara kita ada yang seperti ini, mungkin perlu mengingat bahwa sebenarnya kita bisa tegas soal keuangan. Karena inti dari pengelolaan keuangan adalah disiplin dan komitmen terhadap diri sendiri. Ya, adapun penyakit banyak orang begitu ya, mungkin termasuk saya ya, pemirsa ya, jika memiliki uang seringkali menghamburkan untuk kebutuhan sesaat seperti gadget. Jika mendapatkan bonus dari kantor langsung dihabiskan untuk kepuasan pribadi. Dan terkadang kita seringkali mencari pembenaran ketika ingin membeli hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, alibinya untuk membayar kerja keras yang selama ini dilakukan atau bahasa sekarangnya begitu ya, self reward atas apa yang sudah kita lakukan. Begitu pula ketika memutuskan untuk melakukan traveling begitu ya atau berwisata. Alibinya adalah untuk healing, untuk refreshing dan segala macamnya. Namun tanpa disadari hal ini justru bisa menjadi kebiasaan yang memicu terjadinya pemborosan. Biasanya ketika masuk ke usia 30-an begitu ya, baru menyadari bahwa hasil kerja keras yang dilakukan selama ini kok tidak ada hasilnya. Kondisi lebih parah jika melihat tabungan yang masih kosong, instrumen investasi tidak ada sama sekali, sementara cicilan dan hutang begitu ya terus bertambah. Dan pada titik inilah kita mungkin teringat dengan pepatah, hemat dan rajin menabung pasti akan menjadi kaya atau hemat pangkal kaya. Lalu bagaimana membiasakan agar menabung ini tidak menjadi beban bagi kita? Salah satu yang perlu dirubah adalah mindset ataupun pola pikir kita. Di mana yang perlu diingat adalah utang ini akan dibawa seterusnya begitu ya. Karena itulah melunasi utang merupakan kewajiban. Kalau kita sudah memahami hal ini, biasanya akan berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk berutang. Namun jika sudah berhasil lepas dari jerat utang, yang perlu dilakukan adalah mengalokasikan anggaran untuk menabung atau investasi. Ya, namun beberapa riset justru menyebutkan banyak kaum milenials yang justru sulit untuk menabung dan cenderung boros dalam pengaturan keuangan. Kira-kira apa sebetulnya yang menjadi faktor dari kaum atau generasi milenial sulit untuk menabung? Kita simak tayangannya berikut ini. Sebuah studi bertajuk Indonesia Gen Z and Millennial Report 2020 yang dikeluarkan oleh Alfara Research, institusi riset pemasaran Indonesia, menyebutkan sebagian milenial di kawasan urban di Indonesia sulit untuk menabung di masa pandemi COVID-19. Total pengeluaran rutin per bulan rata-rata mencapai 57% dari total pemasukan. Selain cenderung boros, generasi milenial juga sulit mengatur keuangan dan tidak memperdulikan investasi. Lalu, apa yang menyebabkan perilaku sulit menabung tersebut? Salah satunya adalah karena persoalan gaya hidup yang menuntut pengeluaran lebih besar. Selain itu, akses internet yang membuka ruang informasi dari berbagai tempat mempengaruhi gaya hidup. Generasi saat ini juga cenderung memikirkan saat ini dan cenderung berpikir praktis. Generasi milenial umumnya berpikir simpel dan tidak mau susah.
Misalnya, daripada susah mencicil kendaraan bermotor setiap bulan, lebih baik untuk kebutuhan mobilitas efektif menggunakan ojek online. Sifat yang tidak mau repot itulah tanpa disadari membuat pengeluaran akan semakin besar. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pandemi menuntut generasi milenial mengubah kebiasaan dalam mempersiapkan masa depan keuangan dan tentunya mendorong untuk membuat perubahan pada cara mereka mengelola keuangan. Adapun berdasarkan survei terbaru dari Standard Chartered, generasi milenial berusia 25 hingga 44 tahun menjadi generasi yang paling terkena dampak pandemi dari sisi finansial. Setidaknya 41% responden dari generasi milenial mengalami kesulitan untuk memenuhi pengeluaran sehari-hari. Dan sebanyak 35% melaporkan tingkat pinjaman yang justru lebih tinggi dibandingkan generasi lainnya. Dan di Indonesia sebanyak 2/3 masyarakat atau bila dibandingkan angka global yakni sekitar 64% merasa mengelola uang menjadi lebih sulit sejak dimulainya pandemi COVID-19. Terutama generasi milenial yang dilaporkan kecewa dengan tingkat pengembalian tabungan atau investasi mereka. Ya, ada riset juga yang tentunya menjelaskan bahwa generasi milenial dan generasi Z memiliki kemampuan manajemen keuangan yang cenderung payah akibat gaya hidup yang cenderung boros. Salah satunya yang mempengaruhi adalah gaya hidup boros, di mana terbukanya akses internet yang mempengaruhi gaya hidup seseorang. Melalui internet, anak muda bisa melihat bagaimana gaya hidup di luar negeri. Sementara pertumbuhan e-commerce yang pesat mendukung untuk merealisasikan gaya hidup seperti referensi yang didapatkan. Namun di sisi lain, meski anak muda cenderung boros, mereka merupakan kelompok yang melek investasi. Namun karena anak muda cenderung belum memiliki pengalaman melewati krisis ekonomi, tentunya mereka sulit untuk belajar menahan diri terhadap berbagai godaan. Oleh karena itu perlu dibiasakan untuk menerapkan gaya hidup minimalis agar bisa lebih terkontrol pengelolaan keuangannya. Karena memang begitu ya, ini mungkin bisa disebut penyakit atau mungkin saja kebiasaan buruk, di mana kebiasaan buruk dari anak muda adalah sulit mengontrol keuangan jika melihat ada barang baru. Selain itu, anak muda juga seringkali mengedepankan prinsip hidup hanya sekali. Nah, ini juga menjadi satu prinsip yang luar biasa begitu ya dijalankan oleh kaum milenial ataupun anak muda. Karena itulah mereka menganggap hidup itu harus dinikmati karena hanya sekali. Akibatnya tanpa disadari pemborosan keuangan terjadi karena ingin menikmati apa yang saat ini mereka bisa rasakan. Meski demikian, masih belum ada kata terlambat, masih ada cara untuk mengelola keuangan secara baik dan benar. Dan berikut informasinya untuk Anda. Memastikan bahwa Anda memiliki kualitas finansial yang kuat serta kondisi yang independen secara finansial di masa depan merupakan niat yang baik untuk dimiliki. Namun dalam mewujudkan impian tersebut, niat saja tidaklah cukup. Perlu mulai memperhatikan serta menemukan cara untuk mengelola keuangan yang tepat. Karena mengelola keuangan setiap orang berbeda tergantung dengan profilnya masing-masing. Untuk bisa mendisiplinkan diri terkait manajemen keuangan memang bukan perkara yang mudah. Diperlukan disiplin dan komitmen yang tinggi untuk bisa mewujudkannya. Namun mengatur keuangan juga bukanlah menjadi hal susah sepanjang kita tahu bagaimana caranya. Karena itulah perlu dibangun kebiasaan mengelola keuangan yang benar. Pengelolaan keuangan juga diperlukan komitmen yang kuat agar jangan sampai niat baik untuk menabung atau melakukan manajemen keuangan justru menjadi beban di kemudian hari. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, merdeka finansial tentunya menjadi impian bagi semua orang termasuk saya ya pemirsa, di mana jika kita tahu sebelum bisa merdeka finansial, salah satu yang harus dipahami adalah bisa membedakan antara mana yang kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Di mana sebelum membeli sebuah barang, tanya terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, ini bagian dari keinginankah atau bagian dari kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Prioritaskan hal yang menjadi kebutuhan terlebih dahulu. Dan hal yang menjadi kebutuhan pokok ini harus dimasukkan menjadi pos kebutuhan atau prioritas begitu ya. Hal yang merupakan kebutuhan tersier masukkan menjadi pos keinginan. Kebutuhan merupakan hal-hal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dalam segala kondisi dan juga situasi. Sementara keinginan ini merupakan hal yang tidak terlalu penting sebetulnya dan tidak memberikan dampak serius jika tidak direalisasikan saat ini. Misalnya jika Anda berpikir mobil menjadi kendaraan tapi untuk kebutuhan mobilitas, sebetulnya masih bisa menggunakan platform atau kendaraan lainnya seperti ojek online, maka mobil masih belum menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan.
Dan kemudian mulai lakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Hal ini penting untuk melihat pos mana yang merupakan pos terbesar dan mana yang merupakan pengeluaran terbesar. Ya, harus membuat budgeting begitu ya, atau alokasi anggaran. Setelah mengetahui kebiasaan pengeluaran setiap bulan, budgeting ini bisa menjaga agar tidak mengeluarkan uang secara berlebihan. Adapun hal penting lain yang perlu dilakukan adalah membayar kewajiban terlebih dahulu dan sisihkan untuk tabungan. Adapun kewajiban di sini contohnya seperti membayar listrik, membayar pendidikan anak, ataupun yang lainnya. Dan sisihkan sisanya untuk ditabung atau diinvestasikan. Ya, tentunya hal yang sederhana tapi penting adalah jeli terhadap promo. Ya, ini jika memang kita ingin mengejar diskon atau promo, tidak ada salahnya memperhatikan promo yang sedang berjalan. Namun, jangan jadikan promo sebagai alasan untuk belanja barang yang tidak perlu. Penggunaan kartu kredit juga ini perlu dikontrol agar beban cicilan bisa dikendalikan. Dan yang juga penting adalah tentukan tujuan keuangan dan berkomitmen untuk tujuan tersebut. Dengan tujuan keuangan yang jelas itulah pengelolaan keuangan harus bisa dikendalikan. Dan tentunya kita harapkan dari pengelolaan keuangan yang baik, kita akan mendapatkan dampak yang tentunya positif sehingga meminimalisasi dari hal-hal negatif yang mungkin saja kita temui jika kita melakukan pengendalian keuangan dengan tidak efisien dan juga tidak efektif. Ya, semoga tadi bisa menjadi saran dan juga inspirasi untuk Anda ya pemirsa di hari ini. Dan tentunya pastikan masih bersama kami dalam ID Expert Session Closing. Kami segera kembali.